wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mohon on video ya sambil silaturahim. Hari ini kita akan melanjutkan KD kompetensi dasar setelah PTS. Jadi setelah ini kita akan masuk bab baru ya. Besok adalah penerimaan PTS. Silakan nanti dicek nilainya masing-masing. Semoga semuanya baik semua ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kita nggak sampai 9:30 ya, karena ini ada undangan mendadak oleh kepala sekolah ya jam 9. Jadi menyesuaikan segera saja. Mohon yang lain membuka sambil buka buku ya, Mbak ya, semuanya ya, Mbak. Kelas 8D, E, dan F. Baik, materi kita adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Mungkin sesi kali ini di getaran saja, seperti halnya kelas yang kemarin Putra. Nah, yang dimaksud getaran itu adalah gerakan suatu benda. Di sini yaitu kata kuncinya di sini, Mbak, yaitu di titik keseimbangan, kemudian lintasannya tetap secara bolak-balik. Nah, ini jadi kalian perlu dipahami. Jadi titik keseimbangan, kemudian gerakannya bolak-balik, itu yang utama. Nah, kalau lintasan itu maksudnya gini, kalau ke kanan, ke kiri, ya kanan kiri terus, atas bawah ya juga sama. Seperti itu. Itu adalah makna dari getaran. Ingat seperti itu. Nah, setelah ini mohon nanti ini Mbak ya, open mic ya. Tolong biar saya nggak cuma ngomong sendiri nanti. Coba lihat gambar ini. Nah, sebelah kiri dan kanan itu gambar apa, Mbak? Sebelah kiri itu gambar apa? Halo? Lega. Oke, sebelah kanan apa Mbak Valinas? Sebelah kanan? Bandul. Bandul, betul ya. Jadi sekarang coba kita lihat gerakannya. Gerakannya dulu kan ya. Tadi kan getaran itu kan dia gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, yang lain boleh Mbak, Putri, Zahwa, Nida, Zafira, dan seterusnya. Mbak, kira-kira menurut kalian, kita lihat sebelah kiri dulu ya. Itu gerakannya kemana? Atas bawah atau kanan kiri? Atas bawah. Atas bawah ya. Jadi ini kan ini atas bawah ya, dari sini kemudian ke sana. Nah, itu atas bawah ya. Tapi kalau yang ini dia dari A misalkan ya ke B ya kan, berarti kanan kiri ya, ke C balik lagi ke B terus ke A kan gitu. Oke, sekarang kita cari titik keseimbangannya. Coba yang sebelah kiri Mbak, titik keseimbangannya itu di mana? Di titik apa? Oh. Oh, betul. Oke ya. Ini adalah titik keseimbangan di titik O, betul. Nah, ini. Kemudian kalau yang ini di titik seimbangnya yang A, B atau C? Yang mana? B. B, ya betul nih ya, yang B. Salah. Ini yang B ya. Jadi ingat ini Oh, ini tadi itu adalah titik keseimbangan. Diingat-ingat di sini ya. Titik keseimbangan itu sama dengan DO. Nah, kalau yang ini titik keseimbangannya ada di B. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu yang gampang ya. Sekarang yang kiri dulu biar sekalian. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Kalau titik seimbangnya O, kemudian kita tarik ke A, nah nanti kan gerakannya naik ya, dari bawah kemudian dilepas. Nah, yang disebut dengan satu getaran itu adalah gerakan dari O, ya kan, kemudian ke A, kemudian ke O,
lewat B, kembali lagi ke O. Nah, perhatikan di sini. Ada berapa gerakan, Mbak? Ada berapa gerakan? Yang ini. Satu getaran ini ada berapa gerakan? Mbak Valinas, Mbak Zulfa, siapa lagi ya? Anak F mana ini? Coba gini, kalau bingung gini. Kalau saya umpamakan seperti ini. O ke A itu 1. Ya kan? Kemudian A ke O 2. O ke B 3, B ke O 4. Berarti ada berapa gerakan? 4. Mas Ayu ya, 4. Ini ada 4. Ya, 4 gerakan. Nah, sekarang kalau saya tanya sekarang ini, Mbak. Kalau satu getaran itu dari O, A ke O, ke B, ke O. Kalau misalkan, kalau gerakannya hanya O ke A, itu berarti berapa getaran, Mbak? 1/4. Berapa? Berapa, Mbak Valina tadi? 1/4? 1/4. Oke, betul. 1/4 getaran. Oke, yang lain bisa enggak? Kenapa kok 1/4? Nah, coba perhatikan. Jadi di sini O ke A kan 1 ya. 1 gerakan ya. Padahal totalnya ada 4. Berarti ya 1/4. Nah, ini kalian harus bisa ya. O ke A berapa? Seperti itu harus bisa ini. Membedakan. Sekarang kalau saya tambah lagi. Dari O kemudian ke A, kemudian ke O lagi, itu berapa? Berarti berapa? Yuk. Tasfia, Zahwa, Mas Ayu, berapa Mbak? Kalau O ke A 1/4 berarti kalau O ke A ke O berapa? 2/4, Ustaz. Betul, 2/4. Kalau disederhanakan boleh nggak? Berapa? 1/2,5. Ya, setengah, betul Mbak. Sip, setengah getaran ya. Dengan cara yang sama, ini lagi ya. Nah, ini berarti kalau dari O, ya kan, kemudian ke A, ke O, ke B. Nah, berarti berapa ini? Berapa, Mbak? 3/4. 3/4, karena gerakannya 3/4. Oke ya, ini itu yang disebut dengan N. Nah, nanti namanya sigma nanti ya. N itu adalah jumlah getaran. Jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau ditanya berapakah N O ke A, berarti jumlah getaran O ke A 1/4. Ini jangan dihafal ya, tapi dipahami dulu Mbak. Jadi kalau misal kalian nanti ada soal yang gambar, kalian lihat gambarnya ada berapa gerakan dulu baru. Jadi tidak harus, bisa jadi ini 1/8 kalau di tengahnya itu ada titik lagi seperti itu. Jadi lihat gerakannya ya, bukan dihafalkan pokoknya OKA enggak. Jadi lihat berapa kali dulu baru dilihat gerakannya. Oke. Sekarang dengan cara yang sama untuk yang sebelah samping ya. Nah, di sini. Ini titik keseimbangannya di titik B sebelah kanan coba Mbak. Tentang ayunan ini ya. Ayunan ini. Nah, sekarang kalau ditanya satu getaran itu adalah ini ya. Jadi gerak dari A kemudian ke B ke C ya kan ini. Kemudian balik lagi ke B, kembali lagi ke A. Itu adalah satu getaran. Oke, dengan cara yang sama. Sekarang ya.
Kalau kita tanya misalkan Mbak, kalau hanya ke A ke B, berarti berapa? Atau saya ubah sekarang deh, jangan ke A ke B. B ke C saja, berapa? Zulfasya berapa? Tes, halo. Seperempat. Perempat, betul. Bisa ya? Gampang kok, sama aja ini. Ini yang available ini ya, tolong salah nggak apa-apa ya Mbak. Biasanya yang kelas ya rame kok. Ya, ini ya sekarang ke ini C, kemudian B ke A. Berapa ini? Berapa getaran? Keisha? Setengah getaran tadi. Setengah ya, betul. Langsung ya. Setengah di sini ya. Oke. Kemudian sekarang dari A aja. A ke B, A ke B, ke C, kemudian kembali lagi ke B. Yang ini berapa? Berapa? Berapa getaran? Dio A4 ini siapa ini? Dio A4 nih. Siapa? Berapa getaran, Mbak? Iva? Masih on ya semuanya ya? Tes. Halo, Zahwa, Nidaul, siapa ini? Jawab dong. 3/4 getaran. Betul, 3/4 getaran. Mohon ini dicatat atau screenshot ya Mbak ya. Maksudnya saya nggak ngasih file di sini ya. Oke, ini ingat-ingat. Jadi tolong diingat-ingat bagaimana cara menghitung N ya, jumlah getaran. Nanti ini kunci pertama Mbak. Kalau ini keliru, nanti ke bawahnya juga keliru. Oke, selanjutnya besaran yang pertama itu kalian belajar namanya amplitudo. Amplitudo. Nah, ini ingat-ingat. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ingat, ini ya. Simpangan terjauh itu yang disebut dengan amplitudo. Nah, perhatikan di sini. Berarti kalau misalkan ini adalah pegas yang disebut amplitudo A, itu berarti adalah jarak ini ya. Dari O hanya sampai ke A. Itu titik terjauh dari keseimbangan ya. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Oke, sebentar editnya gimana nih? Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi apa namanya? Yang jadi patokan itu titik keseimbangannya. Berarti paling jauh itu O, itu paling jauh ke A saja. Atau boleh juga jarak B ke O. Namanya jarak itu nggak harus dari O-nya boleh. Nah, B ke O. Ini ya. Jadi bisa ke sini. Atau yang ini boleh juga kalian pakai yang bandul ini ya. Berarti dia jarak kurang ini ya. Jarak dari A ke B atau juga B ke C sama ya. Oke, ingat. Nah, coba perhatikan Mbak.
Kalau saya punya apa namanya ukuran seperti ini. Nah, misalkan ya, jarak A ke C itu misalkan di sini adalah 10 cm. A ke C 10 cm. Nah, berapakah amplitudo dari bandul ini? Jawabannya berapa, Mbak? Jadi amplitudonya berapa? Bandulnya berapa? Kalau A ke C-nya 10 cm, berarti amplitudonya berapa, Mbak? 5. 5, betul. Separuhnya ya, karena sama, 5 cm. Oke ya, diingat-ingat ya Mbak ya. Tolong ini diingat-ingat, karena ini nanti jadi dasarnya seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan A ke B itu 15 cm, A ke B 15 cm, berarti untuk amplitudo yang pegas berapa? Berapa? 7,5. 7,5. Oke. Bisa ya. Nah, ini tulis ini. Jadi amplitudo gasnya sama dengan 7,5 cm. Oke, dah. Pertama ini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini slide pertama, biar kamu nggak terlalu ini ya, ketinggalan jauh nanti. Boleh di screenshot, boleh di foto atau apa namanya dicatat lebih bagus. Tapi harus gambar dulu ya. Nanti PPT saya sampaikan, tenang aja. Cuma PPT-nya nggak ada keterangan gini ya. Ini pas penjelasan aja. Semuanya bisa dipahami, Mbak? Cukup? Bisa lanjut? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Ini habis ini soalnya mau dihapus nih. Ya. Itu untuk apa? Amplitudo ya dan jumlah getaran. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu frekuensi. Wah, ini ya. Ini saya hapus ya. Nah, ini mana ya? Oke, yang disebut dengan frekuensi itu adalah banyaknya jumlah dari getaran itu tadi per detik atau per satuan waktu. Nah, itu. Jadi ini yang disebut frekuensi. Jadi banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik atau per T di sini ya. Nah, boleh juga ditulis seperti ini Mbak. Kalau tadi kan saya bilangnya, ini kan ngomongnya sigma ya. Sigma ini Mbak. Sigma itu ini apa? Jumlah getaran ya. Jadi F itu sama dengan, kalau tadi kan jumlah getaran itu N kecil. Nah, waktu itu T, berarti N per T. Jadi boleh ini. Jadi apa namanya, kalian pakai rumus yang ini, itu juga nggak apa-apa. F sama dengan N per T. Nah, N itu tadi jumlah getaran, artinya apa? Kalau kalian lihat di gambar tadi, jumlah getaran itu berarti ya dari mana ke mana dulu gitu. Atau misalkan kalau di soal sudah diketahui ya nggak apa-apa. Oke, kemudian satuannya itu Hz ya. Satuannya itu Hz. Nah, contoh gini Mbak. Ini ya, contoh ya. Ini saya pakai bandul ya. Ini misalkan ya. Ini bandul. Jadi misalkan ini ya. Bandul 1, bandul 2, bandul 3 nih. Nah,
Ini ya, misalkan. Ini tadi kan dari A, kemudian ke B, ini dari A, kemudian ini B, yang ini C. Tadi ya. Nah, misalkan yang ditanya misalkan gini. Berapakah frekuensi getaran? Nah, misalkan dari A ke B ke C, A ke B ke C, jika waktu yang diperlukan, berapakah frekuensi getaran jika waktu dari A ke B ke C ya, getaran dari ini ya. Jika waktu yang ditempuh A dari gerakan A ke B ke C adalah 4 detik. Sekon. Nah, coba ini pertanyaannya ini. Berapakah frekuensi getaran jika waktu A, B, C adalah 4 detik? Nah, kita cari dulu N-nya, Mbak. N dari A ke B ke C berapa, Mbak? Yo, ini jawab ya biar kamu bisa nanti, Mbak. Salah nggak apa-apa. Nabila, Naila? Wah, ini diem semua nih. Berapa, Mbak? Silahkan Mbak dijawab proaktif Mbak. Setengah Mbak tadi. Yes, betul banget Mbak Andisa. Setengah. Oke. Setengah. Bisa ya? Setengah tahu ya? Nah, kemudian kita masuk rumus aja sekarang. Nah, sudah tahu di sini Mbak, rumusnya itu F sama dengan N per T. Udah ini diingat-ingat, woy. N-nya berapa Mbak tadi? Setengah ya, dibagi T-nya 4. Ada yang bisa? Berapakah setengah dibagi 4? Ya, ngitung. Ini pecahan nih. 2. 2, betul. Iya kan? Atau ini kan setengah. Kita ambil ya, tasfiyah ya. Setengah dibagi 4/1 atau dikali 1/4, Mbak. Gitu. Bener nggak, Mbak Tasfiyah? Kan ini dibagi 4/1 kan, Mbak ya? Ini bukan dikali loh, Mbak. Setengah dibagi 4. Berarti jawabannya berapa? 8. Andisa? Karen? Naila? Wah, Valinas? Mana Valinas? 8. 8 ya. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ini ya. Jangan terjebak ya, Mbak ya. Tolong ini. Jangan terjebak di sini ya. 1/8 ya, Mbak ya. Tolong ini HZ ini mesti. Kurang sini ya. Iya deh. Nggak bisa diedit. Nah gitu. Jadi apa namanya? Perlu hati-hati Mbak, perlu hati-hati. Jadi di sini itu nah ini bisa. Nah, 1/8 ya. Jadi kalau tadi perkalian kalau setengah kali 4 betul ya 2, tapi kalau ini dibagi. Hati-hati ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau perlu contoh lagi? Atau udah bisa ini? Mbak Amorita mana suaranya? Halo? Bisa?
Bisa. Bisa, oke. Di screenshot lagi ya, silahkan. Ini kita lanjut setelah ini. Nggak apa-apa ini. Wah ini udah di bel ya. Oke, satu lagi ya. Ini habis ini terakhir. Satu lagi. Karena emang ini karena satu lagi ini penting nih tentang periode. Mbak, ini coba lihat waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran itu disebut periode. Gampang. Periode itu rumusnya ya. Persamaannya ya, lebih utama ini. Persamaannya itu T besar sama dengan 1/F. Sekarang pertanyaannya, kalau F itu adalah N per T, F itu sama dengan N per T. Kalau ditanya rumus untuk T berarti apa, Mbak? T sama dengan, ini dibalik aja, 1 dibagi N per T. Berarti 1 kali dibalik gimana, Mbak? 1 kali T per N. yes, betul banget. T per N, Mbak Andisa. Cocok ya. T per N ya. Diingat-ingat ini. Balik aja gampang. Jadi kalau kamu udah punya rumus ini, 1 itu udah, ini gampang. Nah, ini diingat-ingat. Jadi apa namanya? Rumusnya tinggal dibalik. Ya. Kalau ini juga bisa gini, Mbak. Kalau kamu nyari nyari F itu boleh juga 1 per T. Besar tapi boleh. Karena ini dibalik T per N per T. Jadi jangan bolak-balik ya, tapi ini cara gampangnya seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, Mbak. Ini tadi ketemu 1/8 ya. Iya kan? Dengan cara yang sama, kalau ditanya langsung, berapakah periodenya? Bisa jawab nggak? Periodenya berarti berapa? Kalau F-nya itu 1/8, berarti T-nya berapa? Nggak usah mikir kalau ini. 8. 8. Ya, 8. Kok bisa cepet banget sih? Gampang banget sih. Mau tahu caranya ya? 8 ya. Coba ini nih. Nah, ini nih. Nah, kalau mau tahu caranya gampang nih ya. Caranya dibalik kayak tadi. Caranya kayak gini. Jadi T itu tadi itu adalah T dibagi N, ya kan? Nah, waktunya di soal berapa, Mbak? Waktunya di soal berapa detik? 4. 4. 4 dibagi N-nya berapa? N-nya berapa, Mbak Tasvia? Setengah. Oke, setengah ya. Berapakah 4 dibagi setengah? Berarti 4 dikali, dibalikkan ya. 2/1. Berarti hasilnya berapa? 8. Nah. Oke, itu. Dengan cara yang sama, kalian bisa dapat ini ya. Oke. Oke, saya rasa itu untuk hari ini cukup sama sih sebenarnya sama kelas 8 Putra, semua 8 Putra itu lama. Belajarnya hampir setengah 10 kemarin, tapi intinya sama. Kita yang disampaikan getaran dulu, periode, amplitudo, frekuensi. Dicatat ya, Mbak ya. Kalau perlu, kalau susah nanti disalin, di foto dulu, di screenshot dulu. Gitu nggih Ustaz Yusuf, Ustaz Jajeni, kita sepertinya cukup dulu untuk sampai ini. Pripun?
Ustaz Yusuf? Atau anak-anak silakan kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh disampaikan sebelum ditutup. Silakan kalau ada yang bertanya anak-anak. Boleh, silakan Mbak Kesya, boleh Mbak Kesya. Masih bingung atau apa silakan. Karen. Nanti ini kita share, kita bagikan, tapi kalau tidak dijelaskan seperti ini ya agak sulit Mbak. Makanya ini kita jelaskan. Kalau masih belum paham ya nanti bisa bertanya via grup atau Ya. Itu ya. sementara kita cukupkan ini dulu Ustaz Heru. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini saya juga rekam juga. Nanti kalau perlu mau minta, nggak apa-apa. Nanti biar saya convert dulu. Anak-anak yang mungkin kesulitan ngikuti, nanti boleh diputar lagi atau minimal kalian punya catatan. Dari saya cukup. Nanti selanjutnya kita tunggu Jumat depan ya. Latihan soalnya. Bukunya nggak usah Yusuf ya, di buku saya sudah ada nggih. Ada banyak seperti itu. Nah, dicoba dulu latihan di situ. Karena ini kalau nggak nyoba itu ini susah Mbak. Soalnya kayak tadi misalkan seperempat bagi 2 itu bingung kalau kita nggak biasa. Nanti terjebak soal. Dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz Heru. Selanjutnya nanti materi kita share melalui WA Group atau di Google Classroom dan diharapkan proaktif